Bab 165. Orang kaya yang bersembunyi. Dihadapkan dengan tagihan lebih dari 800.000, Juna Maher berkeringat di dahinya, tampak sangat malu. Sebenarnya, dia bukan tiran lokal yang besar, hanya seorang wira swasta yang menghasilkan sedikit uang. Meskipun dia memiliki uang cadangan, dia jauh dari level menghabiskan 800.000 untuk membeli beberapa set pakaian. Ada apa, terlalu mahal kamu membayar tagihan? Nahda Leah dapat melihat bahwa Juna Maher mungkin ragu. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir hal semacam ini bukan hanya tentang wajahnya, dan yang lebih penting, ujiannya adalah orang ini enggan membayar uang untuk mengejar dirinya sendiri. Melihat wajah Nahda Leah menjadi tidak menyenangkan, Juna Maher bahkan lebih malu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Nahda, saya tidak punya banyak uang untuk pakaian mahal seperti itu. Nahda Leah berkata, kalau begitu jangan membelinya. Di masa depan, kita akan berpisah, jangan datang padaku lagi. Nahda Leah memutar pinggang dan berjalan keluar pintu. Hei, Nahda. Juna Maher sedikit cemas, dan dengan cepat menghentikan Nahda Leah. Nahda Leah memiliki penampilan yang cantik dan sosok yang sangat baik, terutama pinggang lembut dan dada yang montok. Juna Maher enggan putus hubungan dengan wanita cantik seperti Nahda Leah. Jika gadis mempesona Nahda Leah dapat ditaklukkan, itu tidak hanya akan membawa pengalaman ranjang yang sangat mengasyikkan, tetapi juga membawa kepuasan psikologis yang luar biasa, yang dapat menjadi modal untuk membual dan pamer di depan kerabat dan teman. Wanita seperti ini harus dimenangkan tidak peduli berapa banyak yang dia keluarkan. Juna Maher tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berkata, Nahda, jangan marah dulu. Bagiku, beberapa set pakaian bukan apa-apa, aku akan segera membayar tagihannya. Nahda Leah tersenyum menawan setelah mendengar ini, menatap matanya, sedikit lebih banyak kepuasan dan apresiasi terhadapnya. Juna Maher menghela nafas lega dan tersenyum, tetapi ada sedikit rasa malu dan keengganan dalam senyumnya. Untuk Nahda Leah, pakaian harus dibeli, tetapi harga 800.000 juga memusingkan. Juna Maher tidak punya pilihan selain berjalan dan berkata dengan senyum malu-malu. Hana, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Kamu tidak akan membeli pakaian dan tas ini hari ini. Lain kali aku akan menemuimu dan membelinya untukmu, oke? Tidak bagus sama sekali. Hana Blair mengerutkan hidung padanya, dan segera menjadi tidak senang. Dengan melihat usia Hana Blair, pria biasa tidak bisa membujuknya. Dia sangat menyadari pikiran Juna Maher, dia hanya ingin menghemat uang dan membeli pakaian untuk Nahda Leah, dengan mengesampingkannya. Hana Blair sangat temperamental dan berkata dengan percaya diri. Kamu baru saja menepuk dadamu dan berjanji bahwa kamu akan membayar semua pakaian yang aku beli dengan Nahda. Tapi sekarang kamu ingin membuangku dan membelinya hanya untuk Nahda Leah. Anda berbicara tidak masuk hitungan, itu bukan laki-laki. Jika Anda tidak membayar untuk saya hari ini, Anda hanya kura-kura pengecut. Hana Blair tidak terlalu peduli, bagaimanapun, dia akan mendapatkan apa dia ingin. Dan Anda sudah berjanji sebelumnya, mengapa itu tidak dihitung? Juna Maher merasa malu untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Hana, bukan karena saya tidak membelinya untuk Anda. Itu karena saya tidak membawa cukup uang hari ini. Saya berjanji bahwa saya akan membelinya untukmu lain kali. Kamu jangan berpikir aku bodoh, aku tidak percaya. Hana Blair tidak tertipu sama sekali, dia berkata. Lagi pula aku tidak peduli, jika kamu tidak membayar tagihan hari ini, kamu bukan laki-laki, kamu kura-kura. Hana Blair acuh tak acuh, membuat keributan, dan beberapa pelayan semuanya mencibir. Nahda Leah merasa bahwa Juna Maher benar-benar malu, menunjukkan rasa jijik dan hina di matanya. Juna Maher sangat malu, seolah-olah dia telah ditampar, wajahnya memerah. Tetapi pada saat ini, melihat bahwa si sampah Kenzi Harimurti juga diam-diam tertawa, hati Juna Maher tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Kenzi Harimurti, jangan tertawa di samping, berdirilah jika kamu memiliki sesuatu. Juna Maher berkata dengan nada menghina. Buang-buang uang, bahkan membeli pakaian untuk adik iparmu, harus bergantung padaku untuk membayarnya. Jika Anda masih laki-laki, bahkan jika Anda menjual besi, Anda akan membeli pesanan ini untuk Hana. Hana Blair menjadi tidak senang dan memprotes. Jangan libatkan saudara ipar saya. Dia adalah dia, kamu adalah kamu,
meskipun iparku miskin, dia tidak seperti kamu berpura-pura memaksa, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin membawaku untuk membeli pakaian mahal seperti itu. Tapi kamu berbeda, kamu setuju dengan mulutmu, tapi sekarang tidak masuk hitungan, kamu pembohong, kamu pemaksa. Oke. Berhenti berdebat. Melihat penampilan asing semakin besar, Nahdaliah mulai kehilangan muka dan berkata dengan sedih. Juna Maher, katakan saja secara langsung, apakah hal yang dijanjikan itu diperhitungkan? Jika kamu benar-benar tidak punya uang, kamu tidak perlu memaksanya, dan aku tidak ingin kamu membayar tagihanku. Kalimat ini setara dengan hukuman mati. Bahkan jika Juna Maher enggan, dia hanya bisa menamparkan wajahnya dan berpura-pura membayar pesanan besar lebih dari 800.000. Dia benar-benar sial. Ketika bertemu pria yang begitu malang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu tapi dia bersembunyi di sebelahnya dan berpura-pura mati. Juna Maher masih kesal karena Kenzi Harimurti bersembunyi di sampingnya. Dia memberinya tatapan menghina, lalu mengeluarkan ponselnya, menelepon kerabat dan teman, dan membantunya mengumpulkan uang. Kenzi Harimurti tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir, dia hanya menonton. Meski kata-kata Juna Maher tidak begitu jelek, dengan karakternya, dia tidak membutuhkan Juna Maher untuk membayar tagihan sama sekali. Itu hanya 800.000, hanya sejumlah kecil uang. Dia pasti akan berdiri untuk membayar. Tetapi inti masalahnya adalah bahwa Juna Maher tidak hanya menamparkan wajahnya dan berpura-pura gemuk, tetapi juga memiliki temperamen yang buruk dan marah padanya karena masalah yang ditimbulkan karena pakaian ini. Karena Anda ingin berpura-pura, jangan pengecut dan teruslah berpura-pura. Kenzi Harimurti tetap sama, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berdiri di samping. Pada saat ini, Nahdaliah tidak bisa terbiasa, dan menatap Kenzi Harimurti dengan jijik. Hana, sepupu iparmu juga benar-benar tak peduli. Juna Maher telah menelepon untuk mengumpulkan uang, tetapi saudara iparmu acuh tak acuh dan tidak memberi sepeser pun. Nahdaliah memandang Kenzi Harimurti dengan sedih, dan mencibir dengan jijik. Saya pikir dia akan menjadi miskin dan gila, dia bahkan tidak bisa membayar sepeser pun di seluruh tubuhnya. Tuan Kenzi. Di saat ini, suara laki-laki yang bersemangat dan senang berkata masuk. Manajer Yang, penanggung jawab klub sastra dan seni medi klasik, berjalan ke toko pakaian dengan senyum hangat, ditemani oleh beberapa pria dan wanita dengan pakaian mewah. Manajer Yang, mengapa Anda ada di sini? Kenzi Harimurti berjabat tangan dengannya, sedikit terkejut. Manajer Yang tersenyum rendah hati. Baru saja sekretaris saya, Luffy, sedang melihat-lihat pakaian di toko ini. Dia kebetulan bertemu dengan Anda dan menelpon saya, jadi saya bergegas. Halo, Ketua Kenzi. Pelanggan wanita yang muncul di toko ini sebelum tersenyum dan berjabat tangan dengan Kenzi Harimurti, terakhir kali Anda datang ke klub dan makan dengan manajer Yang. Saya telah melihat Anda, jadi saya memiliki kesan tentang Anda. Kenzi Harimurti mengangguk, halo, Sekretaris Luffy. Omong-omong Tuan Kenzi, apakah Anda membeli pakaian di sini dengan Hana? Manajer Yang dengan cepat mengeluarkan kartu dari tasnya dan menyerahkannya kepada pelayan. Semua tagihan adalah milik saya akan membayarnya. Pelayan itu malu dan berkata, Tuan, apakah Anda yakin harus membayar? Harga total pesanan ini adalah 858.000. Ya nah, 858.000? Meskipun manajer Yang sedikit terkejut, dia masih bersikeras untuk menyerahkan kartu itu. Ayo, gesek kartunya, saya akan membayarnya. Kenzi Harimurti mengambil kartu itu dan berkata, Manajer Yang, Anda tidak perlu menghabiskan uang, Anda cukup mengundang saya makan malam. Anda jangan mengatakan apa-apa lagi, untuk pengembangan klub, minggu lalu, Anda secara khusus memberi sponsor 200 juta, dan konsumsi 800.000 ini harus dibayar oleh kami. Manajer Yang mengatakan bahwa dia akan menggesek kartu, tetapi Kenzi Harimurti tidak memberikannya, yang satu ingin merebut, yang lain tidak memberikan, keduanya tampak berkelahi, dan itu sangat hidup. Nahdaliah di samping tercengang, sepasang mata indah berkilat kaget dan kagum. Dia sepenuhnya mengerti bahwa Kenzi Harimurti, yang tampak miskin, sebenarnya adalah sponsor di belakang layar klub, ketua grup Medi Classic PAM, dan seorang pria super kaya. Dia mensponsori 200 juta dalam satu napas, jumlah uang yang luar biasa, tidak heran manajer Yang ingin membayar tagihannya. Pada saat ini,
Wajah Juna Maher penuh dengan keheranan, hampir ketakutan dari jiwanya. Bab 166. Aku yang pertama maju. Selain Nahda Leah dan Juna Maher, Hannah Blair juga sangat terkejut. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengerti mengapa sepupu iparnya tiba-tiba menjadi ketua Kenzi, yang dipanggil manajer. Dan dia harus buru-buru membeli pesanan besar lebih dari 800.000 untuk sepupu iparnya. Wajah sepupu iparnya sangat besar. Meskipun terakhir kali karena masalah pekerjaan Hannah Blair tahu bahwa manajer yang memperlakukan Kenzi Harimurti dengan lebih sopan, tetapi pada saat itu, sepupu iparnya tidak memberitahu dia bahwa masih ada hubungan seperti itu antara dia dan manajer yang. Hannah. Pada saat ini, Nahda Leah pulih dari keterkejutannya, menarik Hannah Blair, dan bertanya dengan penuh minat. Kamu mengatakan bahwa Kenzi Harimurti hanyalah sepupu iparmu yang malang, istri yang tidak berharga. Bukankah dia seorang budak? Bagaimana dia bisa menjadi ketua kelompok Medi Klasik PAM? Hannah Blair ragu-ragu. Saya juga tahu sekarang bahwa dia masih memiliki status ini, dan sepupu ipar tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu sebelumnya. Saya tidak tahu sama sekali. Nahda Leah berpikir dengan serius, dan kemudian bertanya. Lalu Anda mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa sepupu Anda dan sepupu ipar Anda memiliki hubungan yang buruk dan mereka telah berdebat untuk perceraian. Apakah ini benar? Hannah Blair mengangguk lagi dan lagi seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, dan dengan pasti berkata. Aku bersumpah, ini memang benar, sepupuku tidak pernah tidur di ranjang yang sama dengannya, dan keduanya memang ingin bercerai. Mendengar ini, Nahda Leah tidak tahu harus berpikir apa. Tiba-tiba tersenyum misterius, dan kemudian tanpa sadar mengibaskan rambut panjangnya, memancarkan pesona yang menawan. Melihat penampilannya yang menawan sekarang, Hannah Blair bingung dan samar-samar memikirkan seekor binatang, seekor rubah betina yang berspesialisasi dalam merayu pria. Di samping mereka berdua, Juna Maher berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya. Tanpa diduga, Kenzi Harimurti yang terlihat sangat miskin, tetapi dia adalah orang super kaya yang tersembunyi. Haha. Melihat manajer itu harus mengambilnya dan membayarnya, Juna Maher mulai tertawa. Awalnya, pesanan besar lebih dari 800.000 ini merupakan beban berat baginya. Sekarang manajer yang telah berdiri untuk memblokir pedang untuknya, dia tidak harus menjadi seorang pecundang. Itu sedikit keberuntungan. Dia bisa berpura-pura menjadi brengsek di depan wanita cantik Nahda Leah, dan wajahnya tidak perlu menjadi bengkak. Adalah baik untuk memiliki beberapa wajah, dan seseorang membayar tagihan. Namun, pada saat ini, Kenzi Harimurti mencoba yang terbaik untuk menghentikan manajer Yang dan membujuk. Manajer Yang, dengarkan saya. Ini perintah bahwa Anda benar-benar tidak harus mengeluarkan uang. Perintah ini bukan dari saya, tetapi dari Maher ini. Dia ada di sini untuk mentraktir dan ingin membeli pakaian untuk dua wanita cantik ini. Jadi jangan sopan, Anda tidak perlu membayar di sini. Jadi bukan Anda yang membayarnya? Manajer Yang terkejut pada awalnya. Setelah beberapa saat, dia memandang Juna Maher di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum. Ternyata Anda yang membayar tagihan, maaf saya membuat lelucon. Yah, maafkan aku, Tuan Maher. Aku tidak akan mengambil keuntungan dari kecantikan orang dan menghancurkan niat baikmu. Manajer Yang mengeluarkan tawa, tidak lagi bersikeras membayar tagihan. Dia tidak bodoh, bagaimana dia bisa membayar untuk orang lain dan menganggap dirinya sebagai anak yang baik? Jika itu Kenzi Harimurti, jangankan pesanan lebih dari 800.000, bahkan jika itu lebih dari 8 juta, dia masih akan mengambilnya dan membayarnya. Tapi Tuan Maher ini, yang bukan kerabat, bukan teman, mengapa dia harus menjadi pecundang? Melihat manajer Yang itu tertawa, dan tentu saja berhenti membayar tagihan, Juna Maher tidak bisa tertawa lagi, ekspresinya kusam, dan dia tidak tahu harus berbuat apa sama sekali. Hei, manajer Yang. Kata Juna Maher lemah, ingin manajer Yang terus membayar tagihan, tetapi itu bukan karena kerabat atau teman. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Dalam keputusasaan, dia menatap Kenzi Harimurti lagi dengan malu, dan ingin Kenzi Harimurti membantunya, agar dia membayarkan pesanan untuknya. Tetapi sebelum dia membuka mulutnya, Kenzi Harimurti menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum seperti angin musim semi. Saudara Juna Maher, saya tidak akan menemani Anda lagi. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya ingin menemani manajer Yang dan yang lainnya,
meski Anda tidak menyukainya. Pukul 12, Kenzie Harimurti memanggil Hannah Blair setelah berbicara, dan kemudian berjalan keluar dari toko pakaian wanita dengan undangan hangat dari manajer Yang dan lainnya. Hei, Hannah. Melihat Hannah Blair hendak keluar, Nahda Leah mengambil beberapa langkah dan menarik Hannah Blair. Hannah, bawa aku ingin bersamamu, kata Nahda Leah. Hannah Blair berkata dengan bingung, tapi, tidakkah kamu akan tetap bersama Juna Maher? Jangan sebut Juna Maher, pria picik seperti ini, aku akan marah ketika melihatnya. Nahda Leah menatap Juna Maher dengan jijik dan bersenandung. Dia berkata, dia bukan pacarku, aku tidak ingin tinggal bersamanya. Itu adalah sepupu iparmu Kenzie Harimurti. Nahda Leah tersenyum dan berkata, kakak ingin memintamu untuk menolong aku. Aku ingin bersama sepupu iparmu dan menjadi pacarnya. Ah. Tidak hanya Hannah Blair, tetapi Juna Maher di sebelahnya juga terkejut ketika mendengarnya. Hannah Blair dengan malu berkata, tapi sepupu iparku sudah menikah, bagaimana dia bisa bersamamu? Ada apa, bukankah sepupu iparmu mencoba menceraikan sepupumu? Nahda Leah berkata dan memeluk erat-erat Hannah Blair, pergi bersama, penuh kasih sayang dan manis. Jika sepupu iparmu secara tidak sengaja bercerai, bukankah aku punya kesempatan? Haha, sepupu iparmu sangat tampan dan kaya, saya sangat menyukainya. Dipegang erat oleh Nahda Leah, Hannah Blair terdiam saat dia berjalan pergi. Dia ingin memberitahu Nahda Leah, ini bukan giliranmu. Jangan berpikir saya bodoh, jika sepupu ipar saya benar-benar bercerai, saya, Hannah Blair, pasti akan menjadi yang pertama maju. Laki-laki sebaik sepupu iparku tidak boleh bersama rubah sepertimu sama sekali. Hei, Nahda, jangan tinggalkan aku. Melihat kedua wanita itu membawa tas besar dan tas kecil, mereka benar-benar mengabaikan dirinya sendiri dan mengikuti Kenzie Harimurti. Ketika mereka pergi ke jalan, Juna Maher sangat tertekan, dia mengejarnya. Pada saat ini, seorang pelayan dan dua penjaga keamanan mengejar keluar pintu seperti embusan angin, menghentikan Juna Maher dan berkata, Tuan, tolong bayar pesanannya dulu, 858.000. Setelah mendengar ini, Juna Maher sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hitam. Orang yang berpura-pura pergi, dan bahkan wanita yang dia inginkan pergi bersama orang lain, tetapi dia membayar tagihan. Apa sih dunia ini? Namun, di siang hari bolong, begitu banyak orang yang lewat menonton, dan dua penjaga keamanan kekar menatapnya dengan mata waspada. Untuk pesanan besar lebih dari 800.000 ini, dia tidak dapat membayarnya. Juna Maher menjadi marah untuk sementara waktu, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit dan mengeluarkan ponselnya, dan membuat panggilan telepon dengan wajah pahit, hei, saudara kedua.